pelajaran hari ini. Yang pertama, memahami. Yang pertama, memahami. Rumus umum. Alkana, dan alkuna. Serta menganalisis. Rumus struktur dan rumus molekul. Yang kedua, menghubungkan. Rumus struktur dan rumus molekul dengan rumus umum senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, memahami. Tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna sesuai dengan aturan IUP atau tata nama secara internasional. Yang pertama kita lihat itu adalah tata nama senyawa alkana. Yang mana alkana ini mempunyai rumus umum, ya. Rumus umumnya adalah CnH2n. Sedangkan nantinya senyawa alkena mempunyai rumus umum CnH2n dan alkuna mempunyai rumus umum CnH2n kurang 2. Pertama kita lihat contoh itu senyawa alkana. Dia yang mempunyai rumus umum CnH2n ditambah 2 C, ya. Kemudian masing-masing C ini itu telah dipelajari pada minggu yang lalu bahwa masing-masing C itu mempunyai tangan 4. Sekarang C ini masing-masingnya ada ikatannya 2, ada ikatannya 1. Maka hal yang pertama ini, maka kita tulis di sini hanya 3. Kemudian yang kedua, karena tangannya baru 2, kita tambah 2. Dan C yang berikut itu ikatan C-nya baru 2, kita tambah hanya 2. Dan yang berikut hanya adalah 3. Maka jumlahnya nanti C-nya adalah 4. Sekarang kita buktikan dengan rumus umumnya. Apakah nanti sama? Bisa kita buktikan rumus umum alkana ini dengan rumus struktur. C-nya di sini 4, 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya 4. Sedangkan H-nya adalah 2N tambah 2. Berarti 2 dikali 2, 4 ditambah 2. Nah, kalau nantinya 2 dikali 4 adalah 8, maka hanya berapa? Maka bisa kita ambil rumusnya di sini. C-nya 4 hanya adalah 10. Nah, maka terbukti nantinya rumus umumnya CnH2n tambah 2. Kemudian untuk senyawa alkena mempunyai rumus umum CnH2n.
3. Maka bisa kita lihat bahwa jumlah C-nya di sini 3. C-nya 3 hanya adalah 2 tambah 1, 3 tambah 3. Maka 6, hanya 6. Maka C-nya 3 hanya 6. Maka 2 dikali 3 N-nya. Maka ini dinamakan adalah rumus molekul, sedangkan ini dinamakan adalah rumus struktur. Begitu juga alkuna. Alkuna yang mempunyai rumus umum CnH2n kurang 2. Contohnya, contoh C mempunyai ikatan rangkap dengan C. Ya. Maka C yang ini yang pertama itu adalah sudah diikat oleh C yang lain 3, maka tinggal 1 hanya. Dan C yang kedua itu tangannya sudah 4, jadi tidak perlu nantinya ditambah dengan 4. Dan C yang ketiga itu hanya kita tambah 3. Maka jumlah C di sini adalah C-nya 3, hanya 1 ditambah 3, 4. Kita sesuaikan dengan rumusnya. Kalau N-nya 3, maka hanya 2 dikali 3. 2 dikali 3, 6, dikurang 2, maka 4. Maka C3 kali 4. Sekarang bisa kamu bandingkan semua daripada rumus ini. Apakah sesuai nantinya rumus umumnya nanti dengan rumus struktur dan rumus molekul? Nah, bahwa senyawa alkana ini dikelompokkan atas 2. Yang pertama itu ada rantainya lurus. Yang kedua ada rantainya bercabang. Bagi rantainya lurus itu nantinya kita hitung jumlah atom C-nya. Berdasarkan jumlah atom C sesuai dengan tata nama senyawa alkana. Tata nama senyawa alkana dengan menghitung jumlah atom C. Jumlah atom C. Yang pertama itu atom C1, C-nya sama dengan 1, diberi nama nantinya dengan metana. C-nya 2 itu adalah etana. C-nya 3 propana. C-nya 4 itu etana. C-nya 5 pentana. C-nya 6 heksana. C-nya 7 heptana. C8 oktana. C9 nonana. Dan C10 adalah dekana. Maka untuk menentukan rantai C-nya yang lurus, kalau jumlah atom C-nya misalnya 4, atom C-nya 4, kita bikin C-nya 4. Maka C-nya 4 nanti kita hitung berapa jumlah atom H-nya. H yang pertama 1 diikat oleh C yang lain, maka hanya 3. C yang kedua itu C-nya diikat oleh atom yang lain 2, maka hanya 2. C yang ketiga itu diikat nantinya 1, maka hanya di sini adalah 3. Maka jumlah atom C-nya 3, 1, 2, 3, maka diberi nama nantinya dengan propana. Kalau C-nya 3, bisa kita lihat dengan molemol, ya. C-nya 3. C-nya 3 hanya nanti adalah berapa? 8. Maka bisa kita buktikan masing-masing C itu tangannya adalah 4. Maka C yang pertama ini hanya diikat baru 1, maka tinggal nantinya adalah 3. C yang kedua baru
diikat 2, maka kita hanya tinggal 2. Dan C yang ketiga, itu C-nya 1 diikat, maka hanya nanti adalah 3. Nah, kalau kita gambarkan dengan melimut, seperti ini bentuknya. Ya, itu kalau senyawa alkana yang rantai lurus. Maka apa nama senyawa tersebut? Berdasarkan jumlah atom C-nya, kalau C-nya 3, diberi nama nantinya dan diawali dengan N-propana. Yang mana N ini adalah kepanjangan adalah normal. Kalau C-nya 4, 3 propana, C-nya 4, etana. Itu kalau rantainya lurus. Sekarang bagaimana kalau rantainya bercabang? Kita lihat lagi yang kedua, rantainya bercabang. Rantainya bercabang, itu pemberian namanya ada beberapa poin. Yang pertama harus kita tentukan terlebih dahulu rantai C terpanjang. Nah, kita tentukan dulu rantai C terpanjangnya. Nah, seperti ini, C-nya 4. Maka ditulis nantinya H di sini 3, H di sini 2, dan H 3. Kita tentukan nantinya jumlah C terpanjang. Kalau di sini ada nantinya punya ini adalah rantai lurus, ini kalau kita bikin ada rantai bercabang, ini CH3, ya. Maka nantinya kita tentukan dulu jumlah atom C terpanjangnya. Mana atom C terpanjang? Boleh ke bawah, boleh ke kiri, dan boleh lurus. Nah, kita ambil misalnya 1, 2, 3, 4. Ke bawah 1, 2, 3, 4. Dari kanan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Maka rantai C terpanjangnya adalah 4. Nah, terserah boleh dari mana kita mulai menghitung. Nah, maka jumlah atom C terpanjangnya adalah 4. Nah, maka kalau 4 ini dinamakan adalah rantai induk. Kemudian di luar rantai induk ini ada namanya adalah alkil. Alkil itu bermacam-macam nantinya. Kalau C-nya 1 diberi nama nantinya sesuai dengan tata nama senyawa alkana yang diberi akhiran dengan il. Kalau C-nya 1 pada senyawa alkana itu diberi nama metana, sedangkan pada alkil itu diberi nama dengan il, maka diganti dengan metil. Nah, kemudian CH3 adalah alkil. Alkil ini ada pula nantinya nama-nama alkilnya, mulai nantinya 1 atom C dan seterusnya. Nah, contohnya saja kalau di C-nya 1 adalah metil, C-nya 2 adalah etil, C-nya 3 adalah propil, dan C4 adalah butil, dan C-nya 5 adalah pentil, dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama kita tentukan jumlah atom C terpanjang atau rantai induk. Kemudian yang kedua, kita menentukan nantinya penomoran untuk nomor cabang. Maka untuk nomor cabang, maka kita pilih nomor cabang nantinya adalah cabangnya dipilih nomor sekecil mungkin. Contoh, tadi bahwa rantai induknya adalah 4. Sekarang ada cabang nantinya pada rantai induk. Dari mana kita memberi nomor? Kalau dari bawah kita memberi nomor, maka cabang letaknya pada nomor 2, 1, 2. Kalau dari kiri 1, 2, 3. Maka kita memberi nomor adalah dari bawah supaya nomor cabang adalah nomor yang kecil. 1, 2, 3, 4. Maka nomor cabang adalah pada nomor 2. Maka untuk memberi nama senyawa alkana ini, kita tulis terlebih dahulu adalah nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nama rantai induk. Nama rantai induk. Nama rantai induk. Maka di sini kita hitung mulai dari atom C nomor 1. 1, 2, 3, 4. Maka rantai induknya 4. Maka diberi nama nantinya
dengan butana. Rantai induk. Kemudian cabang terletak pada nomor 2. Maka cabang itu diberi nomornya nanti yang nomor yang paling kecil. Jadi nomor 2. Nomor daripada cabang kemudian diikuti dengan nama cabang. Nama cabangnya atau alkil adalah metil. Maka diberi nama 2-metil dan diikuti oleh nantinya rantai induk. Maka 2-metil butana. Itu kalau dia nanti adalah mempunyai cabang. Aturan yang ketiga itu kalau senyawa alkana mempunyai cabang yang sama. Contoh, C ini adalah 3, kemudian ada C di sini. Ini adalah CH3, CH3, CH2, CH3. Kita hitung rantai induk. Mana yang rantai induk? Boleh dari kanan, boleh dari kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maka rantai terpanjang adalah 4. Maka boleh kita mulai dari bawah atau dari kanan. Maka ini adalah rantai induk. Rantai induk, kemudian di sini ada cabang. Di luar induk. Ini adalah cabang. Ini cabang. Cabangnya atau alkil. Ini cabang adalah alkil. Nah, maka kita beri nomor cabang. Nomornya kalau dari kanan 1, 2, 3. Pada nomor 3 cabang. Kalau dari bawah 1, 2. Maka kita pilih nomor yang paling kecil. Maka 1, 2, 3, 4. Maka pada nomor 2 ada 2 cabang. Nah, 2 cabang. Maka ada 2 cabang. Cabangnya ada 2 pada nomor 2. 2. Diberi nantinya kalau dia 2 yang sama cabangnya diberi awalan D. Kalau 3 cabangnya sama diberi awalan tri. Kalau 4 diberi awalan tetra. Kebetulan di sini cabangnya ada 2 yang sama. Maka nantinya kita beri awalan D. Jadi 2 di cabangnya adalah metil. Jadi 2 di metil. Rantai induk ada jumlahnya atom C. Pada senyawa alkana dinamakan dengan butana. Maka 2 di metil butana. Itu yang aturan yang berikutnya. Itu kalau cabang nantinya ada yang berbeda. Contoh. C yang pertama 1 diikat oleh C yang lain. Maka di sini ada cabang, misalnya C, CH3. Kemudian di sini ada C2H5. Ini CH2 1. Nah, sekarang kita tentukan jumlah atom C terpanjang. Mana jumlah atom C terpanjang? Nah, kalau dari kanan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kiri, maka kita pilih nantinya adalah rantai C terpanjang. Nah, contohnya ini, rantai C terpanjang. Ini dinamakan dengan induk. Di luar induk terdapat cabang. Ini cabangnya adalah etil. Ini dinamakan cabang. Dari mana kita menentukan nantinya nomor cabang? Maka kita pilih nantinya yang nomornya serendah mungkin. Kalau dari bawah kita menghitung 1, 2, maka letak cabang pada nomor 2. Dari kanan 1, 2, 3. Maka yang paling kecil adalah dari bawah. Anugerah yang kuasa yang bila terasa betapa indahnya. Sungguh lemah diriku, tak berarti hidupku bila tak ada dirimu. Andai ku bisa, akan ku balas semua yang benar.
Dengan cinta kau buat diriku hidup selamanya. Aku ada karena kau pun ada. Dengan cinta kau buat diriku hidup selamanya. Aku ada karena kau pun ada. Dengan cinta kau buat diriku hidup selamanya. Dia punya cabang. Bagaimana dia punya cabang? Itu sama dengan pemberian tata nama senyawa alkana. Contoh, C ada di sini hanya 2, hanya 3, ya. Kemudian hanya 2, hanya 3. Maka untuk menentukan jumlah atom C terpanjang harus kita tentukan nantinya atau harus masuk ikatan rangkap. Contoh 1, 2, 3, 4. Berarti ikatan rangkapnya tidak masuk. 1, 2, 3, 4. Berarti kan masuk nantinya ikatan rangkap 2. Maka inilah rantai C terpanjang pada senyawa alkena. Sedangkan yang di bawah itu adalah cabang. Cabangnya adalah metil. Ini adalah induk. Nah, maka kita pilih nantinya kalau pada senyawa alkena ikatan rangkapnya itu dipilih nomor sekecil mungkin. Maka kalau sekecil mungkin kita menghitung C nomor 1 dari kiri. 1, 2, 3, 4. Maka pada nomor 1 itu adalah rantai induk. Sedangkan cabang metil untuk pemberian nama pada senyawa alkena didahulukan nomor cabang. Nomor cabangnya pada nomor 2. Kemudian baru nama cabangnya metil. Kemudian diikuti nanti rantai induk. Nah, rantai induknya berapa jumlah atom C-nya adalah 4. Maka 2 metil butena. Maka butena pada nomor berapa ikatan rangkap? Pada nomor 1. Maka kita tulis 1 butena. Maka untuk senyawa ini 2 metil 1 butena. Apa artinya? Cabangnya terletak pada nomor 2. Apa nama cabangnya? Metil. Kemudian senyawa alkena adalah pada nomor 1 ada ikatan rangkap. Itu tata nama pada senyawa alkena. Tata nama senyawa alkena itu sama dengan tata nama senyawa alkuna. Hanya bedanya apa? Bedanya adalah ikatan rangkap. Kalau alkena ikatan rangkap 2 dan alkuna ikatan rangkap 3. Pemberian tata namanya sama dengan senyawa alkena. Contoh, CH3. Di sini hanya 2. Di sini tidak ada hanya karena C-nya sudah diikat oleh 4 atom C yang lain. Maka yang di ujung hanya 1. Nah, bagaimana cara pemberian namanya? Kita hitung saja nantinya berapa jumlah atom C terpanjang. 1, 2, 4, 5. Nah, maka nomornya dari mana? Dari kiri, dari kanan. Kalau dari kanan, ikatan rangkap 3-nya pada nomor 1, 2, 3, 4. Sedangkan dari kiri 1. Sudah ketemu nantinya ikatan rangkap 3. Maka nomor ikatan rangkap dimulai dari C yang sebelah kiri. 4, 5. Maka diberi nomor ikatan rangkapnya nomor berapa ikatan rangkap adalah nomor 1. Pada nomor 1. Berapa jumlah atom C-nya? Adalah 5. Kemudian ada ikatan rangkap, kalau 5 diberi awalan pen. Nah, karena di sini adalah una, maka diberi nama pentuna. Jadi 1 pentuna. Nah, bagaimana pula kalau dia bercabang? CH3, C2H5, CH3,
CH3 hanya 2, kemudian 1, ini hanya 1. Ikatan rangkapnya harus ada ikatan rangkap 3. Kalau ikatan rangkap 3 hanya di sini 1, maka di sini adalah CH 1, 2, 3, 4. Sedangkan nantinya CH3, C-nya baru diikat 3, maka bisa ditambah di sini 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah atom C-nya adalah 5. Yang terpanjang. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka C terpanjangnya adalah lurus. Kemudian dari mana nomornya? Nomornya adalah dari kanan. Kita mulai C terkecil 1, 2, 3, 4, 5. Maka diberi nama nantinya dengan apa? Kalau 5 adalah pentuna. Karena dia ikatan rangkap 3. Nomor berapa ikatan rangkap? Pada nomor 1. Nah, pada nomor 1 diberi nama 1 pentuna. Cabang terletak pada nomor 2. Pada nomor 3. Pada nomor 3 ada 2 cabang. Cabangnya adalah metil. Maka diberi nama 2, diberi awalan di metil 1 pentuna. Jadi 1 pentuna. Nah, sekarang bisa nantinya kita ambil kesimpulan bahwa pada senyawa alkana untuk menentukan rantai induk itu adalah berdasarkan jumlah atom C terpanjang. Sedangkan untuk senyawa alkena ditentukan atom C terpanjang, kemudian harus termasuk ikatan rangkapnya. Sama dengan senyawa alkena. Itulah nanti kesimpulannya yang bisa kamu ambil, bahwa nantinya senyawa alkana berdasarkan nantinya adalah rantai induk C terpanjang, dan alkena berdasarkan jumlah ikatan rangkapnya. Sekarang coba kamu tulis yaitu nama senyawa dari dari senyawa di bawah ini. Apakah dari rumus molekul senyawa di bawah ini yang termasuk senyawa
senyawa alkena. Baiklah, untuk tugas hari ini, untuk tugas di rumah itu bisa kamu kerjakan. Itu ada 2 macam soal ya. Nah, kemudian nantinya tolong untuk minggu depan harus dikumpulkan. Baiklah, materi untuk hari ini itu telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan kamu bisa paham semuanya. Kemudian bagi yang kurang memahami, coba dilihat kembali di rumah. Mana yang tidak paham, pertemuan berikutnya tolong ditanyakan kembali. Saya akhiri untuk pada hari ini materi kita dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.